Halo, selamat datang lagi di channel Felix Chris. Seperti biasa, hari ini ada Felix Story. Kita bakal membahas sejarah. Eits, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, like, dan tombol notifikasi jadi kamu bakal tahu kapan kira-kira ada video-video baru di channel ini. Oke? Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta atau Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, gitu nama resminya. Kalau misalnya selama ini kamu tinggal di Jogja, tapi kamu cuma tahu Yogyakarta itu bentuknya adalah kesultanan, dan belum sempat ngulik sejarahnya back then seperti apa sampai bisa akhirnya terbentuk kesultanan atau kerajaan yang ada di Yogyakarta sekarang. Nah, ini saatnya kamu tahu lebih detail ceritanya ya. Kalau sekarang Yogyakarta itu dipimpin oleh seorang sultan, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya kan? Berarti kalau dari 10 ada 9, 8, 7, 6 seterusnya sampai yang pertama. Tapi sebelum Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu kira-kira siapa yang memimpin Yogyakarta? Atau Yogyakarta udah ada atau belum sebelum Sultan Hamengkubuwono yang pertama? Nah, kalau kita lihat dulu nih, Yogyakarta itu kan statusnya itu sebagai salah satu daerah yang punya otonomi khusus. Di Indonesia kan ada beberapa daerah gitu ya, selain daerah istimewa Yogyakarta. Seperti misalnya Nangro Aceh Darussalam, gitu kan, dan beberapa daerah lain yang memang khusus istimewa itu tadi kalau di Jogja gitu ya, karena memang punya satu atau lain hal yang membuat daerah itu punya sistemnya sendiri. Nah, selain keraton, kalau Jogja terkenal katanya sih termasuk murah, semua-muanya murah di sini. Terus orangnya ramah-ramah, bener nggak ya kira-kira? Terus angkringan, terus apalagi ya, kota pelajar, kota budaya, macam-macam pokoknya predikat Jogja, kota wisata juga segala macam. Nah, itu karena memang banyak hal yang unik di Jogja. Kalau kata Djoko Pinurbo, Jogja itu terbuat dari pulang, rindu, dan angkringan. Ya, bener lah ya, semua itu elemen-elemen kerinduan dan kangen itu ada di Yogyakarta. Oke, saatnya sejarah. Di akhir abad ke-16, Yogyakarta belum ada. Ya, ini dari cikal bakalnya Yogyakarta kita bakal tahu. Waktu di akhir abad ke-16 itu ada namanya Kerajaan Mataram Islam, ya kan? Nah, pada saat itu lokasinya itu ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta saat ini, yaitu Kota Gede. Tahu dong ya, agak-agak selatan gitu. Sekarang terkenal dengan Kerajinan Perak. Di sana itu ada Kerajaan Mataram Islam, ya kan? Tapi ternyata setelah itu berpindah pusat kerajaannya dari Kota Gede ke Kerto, itu yang letaknya nggak terlalu jauh, agak selatan lagi. Habis Kerto pindah ke Pleret yang letaknya nggak terlalu jauh juga, jadi masih ada di kayak satu wilayah gitu. Dari Pleret kemudian pindah ke Surakarta atau Kartosuro. Nah, dari situ terbagi dua lah Mataram Islam ini menjadi sekarang Yogyakarta dan Keraton Solo atau Keraton Surakarta. Pertanyaannya, kenapa sampai akhirnya Mataram Islam bisa terbagi menjadi dua? Tentu saja jawabannya adalah Kompeni Belanda. Seperti biasa, intervensi-intervensi dari penjajah itu kan akhirnya memecah belah kerajaan-kerajaan besar menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil ya. Salah satunya adalah Yogyakarta itu dari Mataram Islam terbagi dua. Sekarang yang yaitu adalah keraton atau kerajaan yang ada di Surakarta dan kerajaan yang ada di Yogyakarta gitu. Tapi leluhurnya istilahnya satu, Mataram Islam. Terpecahnya Mataram ini karena ada perjanjian Giyanti. Itu ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 atau pada Kamis Kliwon 12 Rabi Ngulakir 1680 tahun Jawa gitu. Dan dari perjanjian Giyanti itu menyatakan bahwa kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Terus untuk pemimpinnya sendiri, Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III, sementara Ngayogyakarta atau biasa disebut pendeknya adalah Yogyakarta itu dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar menjadi Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, terus karena asalnya dari satu, istilahnya kayak apa ya, satu kerajaan besar Mataram, tapi ternyata kan sekarang kalau dilihat Yogyakarta itu punya ciri khas kebudayaannya sendiri, kayak misalnya baju daerahnya atau tari-tariannya. Surakarta juga punya sendiri. Nah, kok bisa? Kenapa nggak sama? Karena leluhurnya satu gitu ya. Nah, ternyata itu ada asal-usulnya nih. Jadi setelah perjanjian Giyanti ini sudah ditandatangani, Mataram dibagi dua, dilanjutkan dengan sebuah pertemuan antara Sultan Yogyakarta dengan Sunan Surakarta di
Lebak Jatisari di tanggal 15 Februari 1755. Nah, di pertemuan ini dibahas tentang peletakan dasar kebudayaan bagi masing-masing kerajaan. Kesepakatan ini dikenal dengan nama Perjanjian Jatisari, itu membahas detail tentang perbedaan identitas kedua wilayah karena menjadi dua kerajaan yang berbeda. Apa saja yang dibahas itu meliputi cara berpakaian, detail-detail pakaian adat masing-masing kerajaan, kemudian adat istiadat, bahasa, gamelan, tari-tarian, dan masih banyak lagi. Nah, inti dari perjanjian ini adalah memutuskan kalau Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu akhirnya akan meneruskan tradisi Mataram, sementara dari Surakarta itu akan memberikan modifikasi dari adat atau tata cara atau pakaian-pakaian yang sudah ada gitu. Jadi modifikasi modernnya sekarang kita ketahui yang dipakai oleh Kasunanan Surakarta. Kalau Yogyakarta itu meneruskan tradisi lama Mataram. Jadi istilahnya lebih klasik yang di Jogja nih. Terus tanggal bersejarahnya Yogyakarta sendiri itu ada di 13 Maret 1755. Di tanggal ini itu adalah hari proklamasi atau tanggal berdirinya Yogyakarta atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Gitu. Nah, selanjutnya Sultan Hamengkubuwono pertama itu mulai pembangunan Keraton Yogyakarta di tanggal 9 Oktober 1755. Proses pembangunan kerajaannya sendiri itu kurang lebih 1 tahun, dan sebelum jadi bangunan Keraton Yogyakarta, keluarga dari Sultan Hamengkubuwono pertama itu tinggalnya di Pesanggerahan Ambar Ketawang gitu. Sekarang reruntuhannya masih bisa kita lihat itu di daerah baratnya Yogyakarta gitu. Kalau misalnya kamu googling masih bisa cari aja Pesanggerahan Ambar Ketawang. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sendiri akhirnya bersama keluarga masuk ke Keraton Yogyakarta di tanggal 7 Oktober 1756 itu, atau di Kamis Pahing 13 Suro 1682 tahun Jawa. Dan dalam penanggalan tahun Jawa sendiri, kalau misalnya tanggal ini itu ditandai dengan Senggalan Memet, Dwi Nogo Roso Tunggal, dan Dwi Nogo Roso Wani. Sayangnya Kesultanan Yogyakarta akhirnya juga pasang surut pemerintahannya gitu ya, karena penjajah kekeh banget, mereka tuh getol aja gitu ngerusuhin kita gitu, sampai akhirnya pemerintah kolonial Belanda, terus ada Inggris masuk, terus akhirnya tanggal 20 Juni 1812 waktu itu Inggris berhasil menyerang dan memasuki keraton di masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II. Akhirnya beliau dipaksa turun tahta, penggantinya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono III, itu dipaksa menyerahkan sebagian wilayah kerajaan atau wilayah keraton Yogyakarta kepada Pangeran Notokusumo. Itu adalah putra Hamengkubuwono pertama yang diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Pakualam yang pertama. Jadi dari Mataram yang besar dibagi dua, Surakarta, Yogyakarta, habis itu masih dibagi dua lagi yang kita ketahui sekarang, jadi Kadipaten Pakualaman dan juga Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Wilayah kekuasaan Kasultanan sendiri yang diberikan kepada Pakualam pertama itu meliputi sebagian kecil di dalam ibu kota negara dan sebagian besar di daerah Adikarto atau yang kita kenal dengan sebutan Kulon Progo sekarang. Daerah ini sendiri bersifat otonom dan dapat diwariskan kepada keturunan Pangeran Notokusumo. Oleh karena itu, sejak tanggal 17 Maret 1813, Adipati Pakualam pertama mendeklarasikan berdirinya Kadipaten Pakualaman. Oke, sampai situ paham ya? Sejarahnya panjang nih soalnya. Nah, setelah dibagi dua, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dibagi dua dengan Kadipaten Pakualaman, ternyata tidak berhenti di situ. Pemerintahannya masih ada, tapi ternyata perubahan besar selanjutnya itu terjadi saat lahirnya Republik Indonesia. Di tanggal 17 Agustus 1945, Raja Yogyakarta pada saat itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu karena memang sama-sama berjuang gitu ya dengan proklamator Republik Indonesia waktu itu, yaitu Soekarno dan Bung Hatta, itu memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, sampai akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan Sri Paduka Pakualam yang ke-8 mengeluarkan amanat di tanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa wilayahnya itu yang bersifat kerajaan itu bergabung dan menjadi wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Jadi kerajaan yang sudah ada gabung ke Indonesia.
Menerima amanat itu, maka Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, akhirnya menetapkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam itu merupakan Dwi Tunggal yang memegang kekuasaan atas daerah istimewa Yogyakarta. Dan walaupun sempat gantung nih ya, Yogyakarta itu kan sempat digantung, akhirnya Yogyakarta sendiri mendapatkan status keistimewaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dengan demikian diharapkan agar segala bentuk warisan budaya dan semua detail-detailnya yang ada di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman itu dapat terus dijaga dan terus istimewa. Gitu. Oke, sekian sejarah Yogyakarta. Semoga generasi muda tahu ya, nggak cuma tahu daerah istimewa Yogyakarta, istimewanya di mana, tapi juga tahu sejarahnya dulu sampai sekarang seperti apa. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.